Yuk kita ngomongin caleg lagi. Kalau sebelumnya kita bahas terkait modal keuangan caleg, sekarang giliran tugas dan basicnya ya. Kamu atau orang terdekatmu caleg juga nggak nih? Welcome to All In with me, Olin. Menjelang tahun politik dan masuk masa kampanye, begitu banyak caleg-caleg dari berbagai partai untuk unjuk gigi menyambangi warga. Mereka bertegur sapa, bersalaman, berfoto bersama, dan mendengarkan keluh kesahnya. Juga yang tak ketinggalan membagikan stiker, pakaian, dan atribut lainnya. Fenomena menahun ini terus dilakukan sejak puluhan tahun, bahkan sejak pemilu pertama di tahun 1955. Hanya saja, sekarang eranya medsos dan grup WhatsApp keluarga. Para caleg tampil semakin necis dan kinyis-kinyis. Menyaksikan fenomena itu kadang membuat kita mengerutkan dahi dan bertanya-tanya, kayak gitu mau nyalek? Tapi sebelumnya kita menuju ke latar belakang caleg dan kemungkinan kenapa caleg-caleg aneh yang buat kita ngebatin terus. Kita akan bahas seluk-beluk kerja caleg dulu ya. KPU telah menerbitkan peraturan KPU nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dalam pemilihan umum tahun 2024. Daerah pemilihan atau dapil dan jumlah kursi anggota DPR sebanyak 84 dapil dan 580 kursi. DPRD Provinsi sebanyak 301 dapil dan 2.372 kursi, serta DPRD Kabupaten atau Kota sebanyak 2.325 dapil dan 17.510 kursi, sehingga total keseluruhan 2.710 dapil dan 20.462 kursi. Dari besarnya jumlah caleg tersebut, tentunya sebagai warga negara yang baik, kita berharap mereka dapat menjadi wakil dari rakyat yang mengerti tugas-tugasnya ya. Tapi sayang, tak sedikit caleg yang ternyata belum paham soal tugas dan fungsi sebagai anggota legislatif, sehingga janji-janji yang ditebar kepada calon pemilih cenderung menyesatkan. Mayoritas janji yang disampaikan justru merupakan wilayah kerja eksekutif atau pemerintah kota. Misalnya, menurunkan harga bahan pokok, menaikkan upah pekerja, penambahan sarana pendidikan, dan layanan kesehatan gratis. Kalau soal peranan pemerintah eksekutif, legislatif, dan judikatif aja belum paham, ngapain jadi politikus sih? Emang nggak malu ya? Itu kan pemahaman anak SD. Waktu pelajaran kewarganegaraan, kemana aja? Gue sendiri termasuk yang gemes akan fenomena ini. Banyak banget gue temuin langsung caleg-caleg yang emang nggak bermental ngewakilin rakyat, apalagi jadi negarawan. Jangankan soal memahami tugasnya, cara komunikasi aja nih, banyak yang masih belepotan dan kontraproduktif. Pelitat-pelintut, ketatapannya kosong, dan sangat enggak atraktif. Kedisiplinannya juga payah, dan sering nyusahin. Ini real loh. Sebagian oknumnya bahkan gue kenal. Bagi siapapun yang nyalek, saran gue coba deh dipahami betul apa peranan DPR, peranan DPRD, dan DPD. Cari tahu dulu gimana sih berdebat di forum parlemen demi menghasilkan undang-undang yang masuk akal dan sistem yang nggak bisa digembosin. Buat yang legislatif daerah, pahamin dulu gimana tugas pengawasan terhadap kepala daerah. Yang satu punya peranan nasional, dan yang satu peranan di daerah. Di samping itu, perbanyak literasi dan bangun mental yang sesuai dengan apa yang bakal dipilih. Bacaan seputar hukum tata negara, perda, bahkan biografi para pejabat bermental negarawan itu juga penting. Anggota legislatif bukan sekedar petugas partai, tapi juga jalan hidup yang kelak berpengaruh ke banyak urusan bernegara dan pemerintahan. Well, dari kesesatan dan ketidakmengertian oknum caleg akan tugasnya aja, kita jadi tahu ya gimana bakal belangsaknya sistem ke depannya kalau kita salah pilih. Itu aja belum ke persoalan latar belakang caleg yang seringkali ajaib, dari entertainer, public figure modal viral, sampai tetangga sebelah yang kita nggak kenal-kenal amat. Sebenarnya gue pribadi nggak terlalu menilai orang dari latar belakangnya kok. Lebih penting menilai apa ketimbang siapanya. Ya nggak sih? Tapi namanya aja wakil rakyat. Dia harus mampu merumuskan regulasi, melakukan pengawasan yang juga sesuai dengan kebutuhan rakyat yang diwakilinya. Pergaulannya mesti luas, sikapnya mesti awas, pola pikirnya harus cerdas. Keterkenalan itu nyatanya lebih ke soal modal menang mereka sebagai caleg dibanding modal politik mereka untuk mewakili rakyat. Miris juga sih ngelihat fakta ini. Kita berharap adanya parpol jadi sarana pendidikan politik. Nyatanya yang dikasih panggung selebritas pendulang suara aja. Gue pribadi berharap semoga kedepannya ada regulasi terkait syarat caleg ya. Mereka harus bersih dari rekam jejak kriminal dan punya kecakapan masuk akal. Barangkali pembatasan kuota bisa jadi solusi. Jangan lagi ada lagu lama kaset rusak. Tidur waktu sidang soal rakyat.
Yeah.